Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau sampai yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian masih di tema tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Yang mana kita sudah membahas tahapan-tahapan perkembangan, dari perkembangan yang pertama usia 0 sampai 7 tahun, kemudian yang kedua 7 tahun sampai 12. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan tentang gender. Nih, jadi tahapan-tahapan yang sudah kita kaji sebelumnya ya sudah kita bahas. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang gender. Ya, jadi kapan seorang anak itu harus mulai memahami gendernya? Gender apa ya? Bahasa Jawa nih. Angel. Ya pokoknya paham ya antara laki-laki dengan perempuan. Jadi adab-adab bergaul antara laki-laki dengan perempuan, sadar keberadaan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Ya. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat penting hari ini karena kampanye LGBT sangat-sangat masif. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita itu meremehkan persoalan gender, karena kampanye LGBT itu sangat masif sekali. Tidak hanya offline, mereka juga membuat kampanye-kampanye dengan membuat ya aplikasi-aplikasi untuk merekrut. Ini, maka jangan sampai kita menyepelekan. Ya, ini sedikit untuk mukadimah kita tentang pentingnya persoalan ini. Saya pernah dikonsultasi ini oleh jamaah, ya. Nah, beliau ini punya adiknya perempuan. Nah, suami si adiknya itu tadi itu terkena LGBT. Suaminya, bukan adiknya, suaminya. Ya. Artinya orang yang sudah beristri itu bisa kena LGBT. Jadi seneng sesama jenis. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nah, saya ini bukan orang Jakarta ya, orang sini saja. Artinya orang sini saja itu bukan orang Jakarta, orang kota, bukan, orang desa, orang kampung lah. Kan saya kaget kan, kok bisa Pak, dari mana? Ya, artinya dapat virus itu dari mana? Dari sosial media. Nah ini, dan hari ini Bapak Ibu, anak kita interaksi di sosial media lebih banyak daripada interaksi di sosial nyata. Maka kemarin saya perjalanan dari Banyumas ke Sragen, Sragen ke Banyumas lagi.
sama Ustadz Ihsan itu berdampingan gini. Ya, jadi kita ngobrol tentang anak-anak itu kalau liburan itu yang dikerjakan apa kan gitu. Nih. Dan kita sepakat ternyata anak-anak pondok itu kalau liburan yang dikerjakan semuanya menghabiskan waktu untuk pegang HP. Ya. Nah kan saya tanya lagi, kira-kira kalau pegang HP yang dikerjakan apa? Jadi Ustadz ini kan memang juga mengikuti perkembangan teknologi, diikuti semuanya. Aplikasi apa yang dipakai, apa yang dikerjakan, itu ternyata beda-beda. Ya, kalau anak laki-laki kebanyakan itu main game online. Game online. Lah, kalau anak perempuan itu kebanyakan main TikTok. Wah, saya terus ngomong, wah, lah kalau begitu berarti malah bahaya yang perempuan. Iya, Tat. Kalau anak laki-laki itu jarang sekali libur itu mereka TikTokan. Rata-rata nge-game ketemu dengan temannya sesama pondok begitu di game itu sampai pagi itu nggak terasa mereka qiyamul lail. Nah, gitu. Tapi yang perempuan kebanyakan TikTok, Pak. Artinya apa? Bahwa tantangan pendidikan kita hari ini Bapak Ibu itu sangat luar biasa sekali. Maka kita orang tua tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Karena ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa jadi 5 tahun ke depan sudah usang, sudah nggak kepakai. Betul itu. Karena laju perkembangan teknologi sangat cepat. Nah, disinilah kita harus terus belajar, ngaji, nggak boleh males. Ini karena kita punya tanggung jawab ku anfusakum wa ahlikum naro. Baik, kita akan membahas tentang pendidikan gender yang disampaikan oleh Abbas Mahjub dalam kitab Tarbiyah Islamiyah wa Marohilnu. Nyun sewu, kemarin saya lupa belum diharokati, diharokati sendiri. Min ahammi wid dawahiri fi hadhil fatrati qillatu i'timadil balighi awil murahiki ala walidayhi. Nah, jadi Bapak Ibu dijelaskan kapan anak itu mulai dapat kita lihat perkembangan gendernya. Kapan anak itu dapat kita lihat perkembangan gendernya dalam artian perkembangan secara psikologi, kesadaran bahwa dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Di sini disampaikan min ahamid dawahiri, di antara tanda-tanda terpenting fi hadhil fatrah, ya, dalam fase ini, fase perkembangan gender, qillatu i'timadil balighi awil murahiki ala walidayhi. Anak yang mulai balik atau anak remaja itu, ya, qillatu sedikit sekali i'timad, bergantung kepada kedua orang tuanya. Artinya sudah mulai menjauhi orang tuanya. Jadi wis ora gelendotan maning. Biasanya kan gelendotan yang ngendi-ngendi, ramane yang ngendi-ngendi dirangkuli, njaluk gendong. Ini. Ya. Jadi bapak-bapak kalau jujuk anaknya yang perempuan itu sudah tidak pegang pinggang. Wis ora gocekan ramane. Berarti ini sudah mulai tumbuh kesadaran gendernya. Nih, kalau anak laki-laki ya sama, tidak lagi ngerangkul biyunge. Nah, ini fase di mana yang paling dapat kita amati
ya, perkembangan gender. Nih. Fahuwa qad asbaha nadijan yahtaju ila tatwiri alaqatihi ma'al asdiqai wal mustama'i. Fahuwa qad asbaha, maka anak ini sudah menjadi nadijan, menjadi pribadi yang mulai matang, yahtaju ila tatwiri alaqatihi, yang mana ia lebih membutuhkan kepada hubungan ma'al asdiqo, dengan teman-teman, wal mustama' dan masyarakat. Ya, jadi sudah mulai meninggalkan bapak ibunya, waktunya sudah mulai banyak dihabiskan dengan teman-temannya. Bapak ibu memperhatikan enggak itu kira-kira anak kelas berapa itu? Tergantung ya. Kalau anak laki-laki mungkin bisa kelas 4, 5 mungkin ya. Tapi kalau anak perempuan ini kadang-kadang kelas 3 sudah ini. Ya, jadi memang masing-masing juga berbeda. Beda gendernya, beda perkembangannya. Lingkungan juga mempengaruhi. Oke. Nah, itu yang paling gampang. Jadi anak ini sudah harus kita beri pendidikan tentang gender. Itu kapan? Ya sejak itu. Sejak dia mulai meninggalkan orang tuanya, menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Sejak tidak gelendotan lagi dengan orang tuanya. Sejak dibonceng itu tidak lagi ngerangkul ramane. Ya, iya. Gitu. Waktu kelas SD kelas 1 ya kayak gini. Ya mau cilik namuri kayak gini. Nah, sekarang sudah kelas 5 enggak begini di belakang. Gitu ya, karena memang itu fase yang terjadi. Nih, wal islamu lam yuhmil hadihi nahiyati minat tarbiyati, dan Islam itu tidak melepaskan sedikit pun, ya, tidak melepaskan sedikit pun sisi ini daripada tarbiyah. Artinya Islam memperhatikan sisi ini dari sisi tarbiyah. Ya, secara prinsip tidak ada sisi kehidupan yang dibiarkan begitu saja oleh Islam tanpa ada tuntunan, tidak ada. Semuanya ada tuntunannya. Termasuk anak-anak dalam usia ini juga ada tuntunannya dalam Islam. Wa awalul mabadi'i allati yarol islamu qiyama hayatil fardi alaiha huwa al istiqomatu ala qawaninil fitrati atau bi'iyati fil insani. Nah ini penting nih. Wa awalul mabadi, dan dasar yang paling awal allati yarul islamu, yang diperhatikan oleh Islam dalam pendidikan ini, pendidikan anak usia gender ini, ya, qiyamu hayatil fardi alaiha, yaitu perkara-perkara yang bisa menghidupkan kepribadian. Perkara-perkara yang bisa menghidupkan kepribadian. Dengan cara bagaimana? Al istiqomatu ala qawaninil fitrati atau bi'iyati. Istiqomah, lurus di atas aturan-aturan fitrah atau bi'iyati yang tabi'i, yang alami, fitrah yang alami, fil insani, pada manusia. Nih, jadi penjagaan fitrah. Ya, maksudnya bagaimana? Jangan sampai terjadi perubahan fitrah, lanang dadi wadon, wadon dadi lanang. Jadi yang diperhatikan pertama kali, yang harus kita perhatikan juga, dia harus berjalan sesuai dengan fitrah. Jangan sampai anak kita kok lanang tapi gayane kaya wadon, atau anak wadon gayane kaya lanang. Jadi yang pertama harus kita perhatikan fitrahnya dulu. Ini
Wattiba'u hadhil qawanini wa adamul khuruji 'alaiha, dan selalu mengikuti aturan-aturan tersebut dan tidak keluar darinya. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana aturan-aturannya, ya. Dan kita diperintahkan untuk terus berada di atasnya, jangan keluar. Wa qawaninul fitrati taqtadi tarbiyatan nasi ala hayati thaharati wasyarfi wal ifati wal fadilati wat taqwa. Nah, kalau seseorang itu berada di atas aturan fitrah, ya, kalau seseorang itu berada di atas aturan fitrah, aturan syariat, aturan agama yang benar, ya, maka akan menjadikan kehidupan manusia itu ala hayati toharoti. Dia akan hidup dengan toharoh. Apa toharoh? Suci, wasyarfi, mulia, wal ifati, ifah, ya, ifah sama mulia, wal fadilah, penuh dengan keutamaan, wat taqwa, dan takwa. Itu hasilnya. Jadi kalau kehidupan manusia itu selalu berada di atas aturan fitrah. Nih. At-tariqu as-sawiyu al-muskilatu li muskilatil jinsi huwa az-zawaju. Li'anna min sifatil mu'minina annahum yuhafiduna ala furujihim illa ala zaujatihim aw ma malakat aimanihim. At-tariqu as-sawiyu. Nah, ini disampaikan di awal karena itu merupakan solusi yang paling baik, setidaknya ya secara syar'i. Walaupun nanti secara psikologi barangkali masih perlu diperhitungkan lagi, dipertimbangkan lagi secara psikologinya. Tapi di sini beliau menyampaikan at-tariqu as-sawiyu limuskilatil jinsi, metode yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan gender adalah az-zawaj, menikah. Ini solusi paling efektif. Dan ini penting juga dipahami oleh Bapak Ibu semuanya, karena persoalan gender itu masing-masing orang kan berbeda-beda ya, sesuai dengan lingkungan kehidupannya juga, ya, itu berbeda-beda. Misalnya seorang anak perempuan, tingkat ketertarikan atau bahasa kasarnya syahwat lah, syahwat keinginannya terhadap laki-laki itu kan masing-masing tidak sama, ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau anak perempuan itu hidup dalam lingkungan yang serba bebas, ya, maka kesulitan untuk mengendalikan gejolak syahwat, gejolak gendernya itu lebih sulit daripada yang hidup di lingkungan yang relatif lebih baik. Maka kan yang sering hari ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para orang tua itu kan punya anak perempuan yang notabene umurnya belum banyak tapi sudah nabung. Kan banyak kan kasus itu, ya. Dan ada beberapa kasus itu yang orang tuanya tidak terima. Ini benar terjadi. Jadi anak lulus SMA, ya, hamil. Sebenarnya si laki-lakinya sudah mau tanggung jawab, tapi ini orang tuanya nggak terima. Jadi tidak dinikahkan, ya. Kemudian anaknya diserahkan ke orang lain, ya. Akhirnya sampai sekarang belum menikah,
Dan apakah itu menjadi solusi? Ternyata juga tidak. Ya. Jadi memang solusi paling efektif untuk permasalahan gender adalah menikah. Artinya kalau kondisinya sudah seperti itu ya lebih baik segera dinikahkan. Ini, segera dinikahkan. Jangan diundur-undur karena persoalan itu kan persoalan yang sangat sulit. Li'anna min sifatil mu'minina, karena di antara sifat orang mukmin itu adalah annahum yuhafiduna ala furuji, mereka akan menjaga kemaluan mereka illa, kecuali ala zaujatihim, kecuali kepada istri-istri mereka, au mamalakat aimanihim, atau budak-budak mereka. Li'annal jinsa fil islami wasilatu mata'in wasuknin, karena jinsun ya, gender ataupun syahwat ini di dalam Islam itu dianggap sebagai wasilah, perantara, wasilatu mata'in wasuknin, wasilah untuk bersenang-senang, wasuknin dan mendapatkan ketenangan, wa mawadatin dan kecintaan, wa rahmatin kasih sayang, bihi yuhaqqiqul insanu goyata wujudihi, maka dari itu manusia secara normal akan berusaha untuk mewujudkannya. Ya tadi masing-masing lingkungan itu bisa berbeda. Ya kita orang tua harus jeli. Kalau memang sudah seperti itu udah dinikahkan saja. Lah kuliah rum rampung ora popo, nikah karo kuliah ora apa-apa. Nggih. Ini kuliah karo nikah ya ndak apa-apa. Kalau memang sudah seperti itu, karena ya ini persoalan ya yang ya mau tidak mau, solusinya hanya itu. Dicegah pun juga tidak bisa. Ada juga kasus yang orang tuanya tidak setuju, akhirnya apa? Sepanjang hayat tidak menikah. Ada itu di tempat saya. Ya. Jadi orangnya ya sekarang sudah sukses, usahanya maju lancar, tapi tidak punya istri. Qadarullah ya sampai sekarang sudah umurnya berarti sudah hampir 70, 60 berapa lah. Ya. Nah, saya diceritai sama teman-teman mainnya gitu. Kok mboten nikah wong niku kan pun sugih. Jadi dulunya itu dia senang sama bidan, tapi ibunya tidak setuju. Nah, ibunya tidak setuju. Akhirnya nelangsa sampai sekarang tidak mau nikah. Ini kan keluar dari fitrah. Ya, bahwa dia secara gender adalah laki-laki yang mestinya dia menikah dengan perempuan, dia hilangkan itu gendernya. Ini. Dan ini terjadi. Artinya kita orang tua benar-benar harus bijak. Kita memang punya standar, tapi kan kehidupan itu kan tidak mesti berlangsung sesuai dengan standarisasi kita. Nih, maka kita juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, pembinaan dan pendidikan anak itu ya mau tidak mau harus dari kecil. Yang sering terjadi kan seperti itu ya, sudah mendapatkan masalah kasus baru uring-uringan dewek. Ya, padahal dari kecil dia tidak mendidik, tidak mengarahkan. Cek batu nisat. Nih, jadi dari kecil itu harus sudah kita perhatikan pendidikannya. Jangan sampai nanti wis gede anaknya tidak baik, kemudian dapat yang tidak baik. Jenenge wong tua kan pengennya duwe mantu ya sing apik. Gitu. Ya, Mbok. Giliran jebule anaknya seneng karo wong sing ora pati apik. Ini, sing salah siapa? Ya. Ini. Jadi seperti itu, dan ini bukan perkara yang mudah. Maka memang harus banyak-banyak berbekal dan melapangkan dada.
Terus lanjut. Al-gulamu ya'iqu yaumas sabi'i wa yusammi wa yuhati anhul ada fa idza balagha sittas sinin addaba. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW tahapan-tahapan pendidikan yang mesti diperhatikan oleh orang tua. Al-gulamu, anak itu ya'uku anhu yaumas sabi'i, diakikoi pada hari ke-7. Monggo, ini bagian daripada tarbiyah. Diakikoi pada hari ke-7. Wa yusammi, kemudian diberi nama yang baik. Jangan nama yang tidak baik. Kenapa? Karena nama adalah doa. Nih. Wa yuhati anhul adha. Diberi nama yang baik, kemudian dicukur rambutnya untuk menghilangkan gangguan-gangguan. Fa idza balagha sittas sinin, kalau sudah berusia 6 tahun adaba. Nah, ini mulai di takdib, mulai diajari adab. Kalau masih di bawah 6 tahun itu belum bisa. Makanya kalau murid-murid PAUD, pelayon, ramane lenggah, dinci isirai, orang bisa, itu memang belum saatnya diajari adab. Tapi kalau sudah SD harus diajari adab. Ini perintahnya Rasul. Jangan sampai anak kita usia SD isi pecicilan baik, anak tamu isi caper, jangan sampai. Tapi kalau masih PAUD, masih balita, anak tamu caper, ya memang usiane diomong orang bisa. Diomongin malah kayak diperintah. Gak bisa. Nah, ini kita juga harus paham. Tapi kalau sudah SD kelas 1 harus diomong, tidak boleh caper, tidak boleh ini, harus dididik adab. Ini perintah Rasul. Wa idza balaghatis asinin azala an firasihi. Kalau sudah usia 9 tahun, azala an firasihi, harus dipisah tempat tidurnya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tidak boleh anak laki-laki dan perempuan sudah usia 9 tahun ke atas tidur bareng satu kamar, tidak boleh. Atau anak kita 9 tahun ke atas masih tidur sama bapaknya atau ibunya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau masih di bawah 9 tahun, masih balita, tidur dengan bapak ibunya satu kamar, satu kasur, nggak masalah. Tapi kalau sudah 9 tahun, tidak boleh. Nih, maka kalau kita punya anak kok sudah